Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita meyakini dengan situasi yang saat ini sedang menerpa di seluruh belahan dunia, namun kita meyakini bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, sembari merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sampai detik ini. Firman Tuhan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan." Mari Bapak Ibu Saudara-saudara ini berkati Tuhan, kita angkat pujian, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Mari seluruh bumi di hadapannya, berdiam diri di hadapannya. Pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal yang telah menciptakan kita. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan berkenan. Amin. Dengan posisi tetap berdiri, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan membacakan ayat penuntun kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18. Kita akan membacakan ayat penuntun ini sebanyak 2 kali. 2, 3. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian pengagungan yang terambil dari KPPK nomor 11, Terpujilah Nama Allah. Nama
Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Kita akan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang telah kita lakukan selama sepekan ini, baik terhadap suami, istri, anak-anak kita maupun saudara-saudara kita. Saya akan memberikan waktu sejenak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Setelah itu saya akan memimpinnya secara bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, pimpinanmu dan penyertaan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, kasih karunia, dan berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat selama sepekan ini Tuhan. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik terhadap suami kami, istri kami, anak-anak kami, maupun saudara-saudara kami, terlebih terhadap Engkau Tuhan, di mana kami sering menyakiti hati Engkau. Maka dari itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami, supaya kami layak dan pantas untuk beribadah dan menerima firman kebenaran-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami yang kami alaskan hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyambut berita anugerah kita yang terambil dari Mazmur 103 ayat 11 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian berita anugerah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk meresponi berita anugerah tersebut, kita akan menaikkan pujian ungkapan syukur pengampunan yang terambil dari KPPK nomor 26, Mulia bagi Allah. Bagi Allah kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, umat bergiranglah. Hadapalah antara anaknya, genaplah penebusan mulia
pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli pada pagi hari ini dengan sikap tegak. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, dan ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali, Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yahya Acang dengan tema doa dan pujian di tengah kesukaran. Tapi sebelum itu saya mengundang Bapak Ibu untuk menaikkan pujian persiapan firman yang diambil dari buku KPPK nomor 146, Beritahu Yesus. Saya mengajak kita bersama-sama, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita mohon pimpinan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sampai pada saat ini masih terjadi wabah corona, kami bersyukur Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kami bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing untuk menikmati persekutuan bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, kami telah memuji dan kami telah memuliakan nama-Mu.
Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menguatkan kami, menghibur kami di tengah-tengah segala kesusahan yang terjadi pada saat ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam, kami mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami, supaya firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, kami mendapatkan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami dalam dunia ini. Hamba-Mu yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu adalah hamba yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Hamba hanya berserah dan bersandar kepada Tuhan, dan mampukan hamba-Mu untuk dapat mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu secara sederhana bagi setiap kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan membuka firman Tuhan yang pada hari ini kita pelajari dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing, saya akan membaca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari pembacaan kita pada hari ini, saya mengangkat satu tema dari ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-26 yang akan menjadi fokus kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu doa dan pujian di tengah kesukaran. Tidak mudah saudara kalau kita bernyanyi, tidak mudah kalau kita memuji Tuhan di tengah-tengah segala kesusahan, segala kesukaran yang saat ini kita hadapi. Mungkin bagi banyak orang yang suka menyanyi itu tidak bermasalah. Tetapi bagaimana kita yang mungkin jarang kita menyanyi, tapi sebagai anak Tuhan, perlu pujian itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat banyak orang ketika menghadapi persoalan atau masalah yang berat, kebanyakan orang mengalami yang namanya khawatir. Banyak orang sedih, bahkan juga banyak orang yang frustrasi ataupun apapun lah itu. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dengan adanya virus corona yang sampai pada hari ini masih terus berlangsung, yang mengakibatkan segala sesuatunya berubah. Perekonomian
bahkan juga sosial. Yang dulunya kita kumpul-kumpul, sekarang ini kita harus menjaga jarak kita. Yang dulunya kita ibadah bersama-sama, pada hari ini kita ibadah di rumah. Segala sesuatunya ikut terimbas akibat COVID-19 yang menambah kesukaran ataupun kesulitan kita. Nah, saudara, di tengah-tengah yang terjadi pada saat ini, ada orang berkata, dunia mau berakhir. Tetapi Alkitab menasihatkan kita sebagai orang percaya, bahwa di tengah-tengah segala situasi, persoalan yang kita hadapi, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila mereka sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kata kuncinya di sini itu adalah bertahan dalam pencobaan. Saudara dan saya adalah ada di tengah-tengah pencobaan dunia ini. Tuhan izinkan ini untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap bertahan? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi seperti sekarang ini, sekali lagi kita harus menguatkan hati kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan dengan cara yaitu tekun berdoa dan memuji nama Tuhan. Saudara, berdoa dan memuji Tuhan bukan hanya dinaikkan pada saat situasi normal. Memuji dan berdoa kepada Tuhan bukan hanya pada saat situasi berjalan dengan baik, tetapi di tengah-tengah kesukaran pun kita tetap berdoa, kita tetap memuji nama Tuhan. Salah satu contohnya kita pada hari ini, kita melihat Paulus dan Silas. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang tidak meninggalkan doa dan pujian di hadapan Tuhan. Yang walaupun mereka berdua diperhadapkan dengan situasi yang kurang mengenakan. Kita telah membaca bagaimanakah Paulus dan Silas ini berhadapan dengan seorang perempuan tukang tenung, di mana hasil tenungnya itu mampu menghasilkan uang yang banyak bagi tuan-tuannya. Nah, maka lalu Paulus dan Silas ini mengusir roh jahat yang merusak ataupun memasuki perempuan tukang tenung ini, dan akibatnya Alkitab berkata si tukang tenung itu sudah tidak lagi mendatangkan uang bagi tuannya. Nah, saudara, perbuatan Paulus dan Silas ini ternyata mendatangkan sebuah masalah yang sangat serius kepada mereka berdua. Alkitab berkata mereka kemudian ditangkap, lalu mereka dicambuki berkali-kali dan dilemparkan ke dalam penjara di tengah-tengah. Bahkan Alkitab berkata mereka dipasung kaki mereka. Nah, saudara, dalam penjara, dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk Paulus dan Silas melakukan sesuatu menurut pikiran kita, di sini Alkitab memberikan mereka berdua berdoa dan memuji Tuhan. Walaupun mereka menghadapi penderitaan, walaupun mereka menghadapi kesusahan atau di penjara. Karena apa, saudara? Karena mereka ini mengabarkan Injil. Mereka ini mengabarkan kabar baik. Saudara, tembok penjara, sekali lagi, tidak menghalangi anak-anak Tuhan. Tembok penjara tidak menghalangi yaitu Paulus dan Silas untuk berdoa dan memuji nama Tuhan. Nah, dalam situasi dan kondisi, bahkan dalam kesukaran penderitaan sekalipun, mereka tetap setia. Yaitu apa? Berdoa. Tetap setia apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga itu memberikan sebuah dampak yang begitu luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, sehingga Silas atau Paulus dan Silas ini sekali lagi mereka mengalami yang begitu luar biasa, dan Tuhan
mendengarkan doa dan pujian mereka berdua. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, itulah sebabnya kita tetap berdoa. Itulah sebabnya kita tetap memuji Tuhan. Walaupun kita di tengah-tengah situasi, walaupun kita di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita memuji Tuhan. Jangan sampai kita berhenti berdoa, jangan sampai kita berhenti memuji Tuhan. Memang sulit, tetapi justru di tengah-tengah situasi yang seperti ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk belajar dari kedua orang ini. Nah saudara, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, kita akan belajar beberapa poin penting tentang doa dan pujian di tengah-tengah kesukaran. Mari kita melihat yang pertama. Doa, dengan berdoa dan memuji Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Saudara, saya kutip dari apa yang dikatakan oleh Daud. Daud berkata dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat 2, dia berkata, "Aku hendak memuji Tuhan memuji Tuhan segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Puji-pujian ada ataupun tetap di dalam mulutku. Daud berkata demikian. Saudara, tidak banyak orang Kristen yang mampu menjaga mulutnya ketika menghadapi yang namanya masalah. Tidak banyak orang Kristen yang mampu menjaga mulutnya untuk tidak memperkatakan hal-hal yang negatif ketika sekali lagi menghadapi kesulitan. Begitu kesulitan yang kita hadapi atau kita menghadapi situasi yang kurang baik, yang terlontar dari mulut kita itu adalah omelan. Yang terlontar dari mulut kita itu adalah keluhan. Yang terlontar dari mulut kita adalah sungut-sungut. Kita menyalahkan situasi, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Saudara, Daud bukan orang yang tidak punya masalah. Daud bukan orang yang tidak menghadapi persoalan. Sekalipun dia menghadapi masalah, tidak membuat Daud larut dalam kepedihan, tidak membuat Daud larut dalam masalah, melainkan dia bertekad untuk memuji Tuhan dalam segala waktu. Artinya apa? Segala keadaan, baik waktunya bahkan juga tidak baik waktunya, puji-pujian tetap ada di dalam mulut daripada Daud. Saudara, mungkin kita meremehkan yang namanya pujian, apalagi kita meremehkan yang namanya kuasa daripada doa. Dengan situasi yang seperti ini mengajak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sekali lagi, dengan pujian dan berdoa itu menguatkan rohani kita, menguatkan batin kita, supaya kita tetap bertahan di tengah-tengah goncangan dunia pada saat ini. Saudara, satu ketika ada seorang bocah laki berusia sekitar 9 tahun. Dia bermain-main di halaman rumah. Tiba-tiba anak ini atau bocah ini diculik oleh 2 orang. Lalu anak ini dimasukkan di dalam mobil. Tetapi apa yang dilakukan oleh bocah ini? Apakah dia meronta? Apakah dia memberontak untuk apa? Untuk lari ataupun minta diturunkan? Ternyata tidak, saudara. Ia tidak henti-hentinya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia terus berdoa, dia terus untuk apa? Menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Salah satu lagu favoritnya adalah Every Praise. Setiap saat dia memuji Tuhan. Dan selama 3 jam yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan, maka bocah yang diberi nama Willy ini mengabaikan ancaman daripada perintah daripada penculik ini untuk berhenti menyanyi, untuk berhenti berdoa. Nah saudara, ternyata Willy ini terus memuji Tuhan, dan akhirnya kedua penculik ini
merasa terganggu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka menurunkan Willy di tengah jalan. Mereka melepaskan dia. Dan ketika anak ini pulang, lalu dia menceritakan bagaimanakah ia merasakan ketakutan sebagai manusia hilang berganti dengan sebuah keyakinan. Yaitu apa? Ia memuji dan dia berdoa kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, singkat cerita ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa doa dan pujian itu sekali lagi memberikan kekuatan kepada kita. Ini mengingatkan kita dengan pelajaran pada hari ini. Pengalaman Paulus dan Silas. Alkitab mencatat mereka itu dicambuk, lalu mereka dijebloskan dalam penjara. Apakah mereka berteriak supaya mereka diminta untuk dilepaskan? Yang walaupun tidak diceritakan, tapi di sini kita melihat mereka berdua berdoa dan memuji Tuhan. Di dalam penjara ketika mereka memuji Tuhan, Alkitab berkata bahwa tahanan-tahanan lain itu mendengarkan mereka. Nah, di tengah pujian mereka itu terjadi dikatakan gempa bumi yang hebat, sehingga di sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga dikatakan terbukalah semua pintu penjara dan lepaslah belenggu yang mengikat Paulus dan Silas. Saudara, setelah melihat kedahsyatan yang begitu luar biasa, sang sipir ataupun penjaga daripada penjara itu merasa heran dan dia ketakutan, dan akhirnya dia ini percaya. Seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan melalui peristiwa apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan di dalam penjara. Saudara, kita mungkin tidak selalu mengalami penyelamatan dramatis seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Bahkan juga bagi seorang bocah kecil yang bernama Willy ini. Namun kita tahu bahwa Allah itu berkenan menanggapi puji-pujian yang kita naikkan. Tuhan itu berkuasa dalam puji-pujian yang kita naikkan. Bahkan doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, Tuhan bekerja melalui doa kita. Tuhan bekerja melalui puji-pujian kita. Dan melalui itu belenggu ketakutan itu akan lepas daripada kita. Saudara, puji-pujian yang dinaikkan akan membawa kekuatan rohani. Terlebih lagi kita berada dalam situasi ataupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan pada saat ini. Kita bukan hanyut, saudara, tetapi kita makin lama makin kuat. Masalah atau pencobaan boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi jangan pernah berhenti untuk berdoa dan memuji nama Tuhan. Karena di dalam doa, di dalam pujian, ada kekuatan yang Tuhan pakai bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Yang kedua, tetap dalam ayat yang ke-26 ini. Dengan berdoa dan memuji Tuhan, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Saudara, Tuhan itu menunjukkan kuasanya tidak hanya dalam mengguncangkan fondasi penjara, tetapi kuasa Tuhan itu juga memutuskan rantai yang mengikat Paulus dan Silas. Tuhan tidak mencegah ketidakadilan yang dihadapi oleh Paulus dan Silas. Tuhan tidak mencegah apa yang terjadi pada bangsa dan negara kita, bahkan seluruh dunia pada saat ini. Tetapi Tuhan melihat anak-anak Tuhan. Tuhan melihat orang-orang percaya berada di tengah-tengah penderitaan. Dan ketika anak-anak Tuhan itu berdoa dan memuji nama Tuhan, menaikkan pujian di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah ketidakadilan, maka Allah bekerja, yaitu menyatakan kuasanya. Di dalam Alkitab itu banyak contoh. Kalau kita melihat bagaimana tembok Yeriko itu runtuh, dikelilingi berhari-hari.
dan dengan pujian yang begitu luar biasa, bukan dengan senjata, tetapi dengan pasukan, yaitu memuji nama Tuhan, dan tembok itu akhirnya runtuh. Saudara, selain Allah itu sendiri yang telah menjanjikan, tembok itu runtuh karena apa? Sorak-sorak pujian yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Lalu dikatakan mereka memanjat tembok itu masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kuasa daripada pujian, kuasa dari lagu-lagu yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ingat poin yang pertama, bahwa pujian itu memberikan kekuatan secara batin kepada kita. Dan pujian itu juga memberikan kuasa kepada kita. Saudara, kita melihat dalam bagian yang lain, Gideon, seorang prajurit atau seorang tentara yang berjumlah 300 orang, mampu menaklukkan musuh yang tidak terhitung banyaknya, dikatakan seperti belalang dan pasir di tepi laut. Musuh yang datang menyerang mereka, tetapi apa yang terjadi? Lewat pujian dan gemuruh suara sangkakala, seperti yang bisa kita baca dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, di mana kuasa Tuhan bekerja lewat puji-pujian yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, setelah mungkin kita bekerja, kita lelah, kita capek dalam seharian melaksanakan tugas dan pekerjaan kita, apalagi mungkin pikiran kita pada saat ini dipenuhi dengan informasi khususnya masalah corona. Masihkah kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Masihkah kita mau memuji Tuhan? Masihkah kita mengingat kuasa Tuhan akan menyertai dalam kehidupan pribadi kita? Adakah kita tetap berdoa kepada Tuhan? Adakah kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini? Oh ya Pak, kita tadi sudah memuji nama Tuhan waktu pujian dinaikkan. Iya. Tapi bukan hanya pada hari ini kita memuji Tuhan. Setiap hari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya punya ponakan yang pada saat ini terbaring di rumah sakit di Malinau oleh karena mengalami yang namanya autoimun. Apa yang menjadi kekuatan di dalam menghadapi segala sakit penyakit ini? Tadi malam atau jam 1 dibawa dari kampung dalam perjalanan 2 jam sampai ke Malinau dalam keadaan yang waktu kritis. Tetapi di situ seorang ibunya memuji Tuhan, memberikan kekuatan bukan hanya kepada ibunya tetapi kepada si anak ini sendiri. Saudara, kasih nama Tuhan, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Bahkan beberapa hari yang lalu saya sudah melihat bagaimanakah anak ini sudah bisa berkomunikasi. Yaitu karena kuasa ataupun karena dokter, karena obat, iya. Tetapi di balik semuanya itu ada kuasa Tuhan yang turut bekerja. Melalui doa-doa semua keluarga, bahkan melalui pujian yang dinaikkan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ingat bahwa ada kuasa dalam pujian. Bukan saja kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, tetapi kita pun akan diberikan kelegaan. Hati kita pun juga diberikan kekuatan. Kita diberikan semangat baru, diberikan sukacita, supaya kita tidak putus asa di tengah-tengah dunia ini dan kita bisa melewati kehidupan ini, saudara. Dan kita akan menang. Saudara, hari ini saya mengajak kita memanjatkan doa dan pujian dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Puji-pujian bagi Tuhan menghasilkan sekali lagi
kuasa yang dahsyat. Saudara, tembok permasalahan sebesar apapun yang kita hadapi pada saat ini dapat diruntuhkan ketika kita berdoa. Tembok persoalan yang kita hadapi pada saat ini dapat diruntuhkan melalui puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya jangan sampai kita meremehkan kuasa doa dan pujian. Bagian kita adalah berdoa. Bagian kita adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selebihnya bagian Tuhan. Kuasa Tuhan yang akan dinyatakan melalui pujian dan doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, di mana ayat pembimbing kita pada hari ini berkata bahwa tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa ini mengandung dua saudara. Yaitu apa? Konsisten. Terus menerus. Tanpa putus-putus untuk berdoa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu dengan waktu-waktu yang seperti ini membuat kita lebih dekat melalui doa dan pujian. Ajak semua anggota keluarga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimanakah karya Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, poin yang ketiga yang kita pelajari tetap masih dalam ayat yang ke-26. Dengan berdoa dan memuji Tuhan dapat membebaskan dari belenggu yang mengikat. Saudara, saya bisa membayangkan Paulus dan Silas itu bisa saja bersaut-sautan atau bisa saja mereka memuji Tuhan bersama-sama yang walaupun tidak diceritakan dalam bagian ini saudara. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan sekali lagi, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, membuat sendi-sendi penjara itu goyah dan terbukalah belenggu mereka. Saudara, mungkin kita tidak menghadapi masalah sebesar yang dihadapi oleh Paulus dan Silas. Tetapi kita menghadapi yang namanya situasi-situasi yang tidak mengenakan. Ketika hal itu terjadi, apa yang kita lakukan? Yaitu apa? Doa dan pujian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Doa dan pujian yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh sekali lagi mematahkan setiap belenggu-belenggu yang mengikat. Belenggu yang mengikat kita apa? Mungkin kita ada yang merasa putus asa. Belenggu yang bisa mengikat kita pada saat ini. Mungkin ada yang merasa depresi. Belenggu yang bisa mengikat kita. Mungkin kita merasa kecewa. Belenggu yang bisa mengikatkan kita. Mungkin kepahitan, kesulitan. Hal itu yang mengikat kita. Dan saat kehilangan arah dan tujuan ataupun pengharapan, saya mengajak kita untuk menenangkan hati. Untuk berlutut di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tidak mudah memang. Mudah kita mengucapkan tapi kita sulit untuk melakukan. Tetapi Alkitab memberikan sebuah contoh yang real kepada kita bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit seperti yang dihadapi oleh Paulus dan Silas yang kita pelajari pada hari ini. Ketika doa dinaikkan dengan sungguh-sungguh, ketika pujian yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, sekali lagi dapat mematahkan setiap belenggu yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan pada saat ini. Saudara kasih nama Tuhan, ketika belenggu itu terlepas, maka apa yang terjadi saudara? Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita yang membanjiri dalam kehidupan kita. Ada pengharapan di dalam Kristus. Bahkan kita melihat ada jalan keluar yang Tuhan buka bagi setiap kita. Saudara kasih nama Tuhan, itulah apa yang kita pelajari melalui firman Tuhan pada hari ini. Belajar dari Paulus dan Silas menghadapi situasi yang sulit sebenarnya dipikirkan sebagai manusia. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, Paulus dan Silas memberikan contoh yang luar biasa.
memberikan sebuah solusi bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Nah, ini yang terakhir, saudara. Doa dan pujian mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, penderitaan yang dialami Paulus dan Silas karena mereka itu memberitakan Injil, tidak membuat diri mereka itu, saudara, berdua itu apa? Berhenti untuk apa? Mengenal Tuhan. Tidak berhenti bagi mereka berdua untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain. Setiap penderitaan, aniaya yang dialami membuat Paulus dan Silas untuk apa? Lebih mengenal Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Maka Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Kristus, penderitaannya, supaya aku semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Saudara, bagaimanakah pengenalan akan Tuhan? Ada banyak orang yang berkata, dengan situasi yang seperti ini membuat aku lebih dekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tapi lain pihak juga ada orang berkata, dengan situasi yang seperti ini membuat aku sulit untuk berdoa. Saudara, ada beberapa hari yang lalu seorang teman saya, dia berkata bahwa setiap kali saya buka WA tidak ada berita yang lain. Beritanya hanya COVID-19. Tidak ada berita yang menghiburkan. Di sana sini berita seperti ini. Dan akhirnya dia menghapus kontak grup. Lalu dia kontak saya. Kak, minta tolong. Saya diberikan kekuatan. Saya tidak mau lagi untuk buka HP. Karena setiap kali saya buka, dikatakan hanya corona. Lalu saya memberikan kepada dia. Saya katakan, harus berimbang. Supaya kita tahu perkembangan seperti apa. Jangan sampai kita tidak tahu perkembangan. Justru dengan perkembangan itu kita bisa melihat dan bisa mendoakan orang-orang yang pada saat ini terpapar dengan corona. Diimbangi dengan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, keselamatan nama Tuhan, itulah pengenalan Paulus dan Silas. Selain berkata yang kau hendaki ialah mengenal Dia, mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, bahkan persekutuan dengan Dia dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya dikatakan beroleh kebangkitan di antara orang mati. Saudara, pengenalan akan Tuhan merupakan suatu harta yang begitu indah. Pengenalan akan Tuhan merupakan suatu harta yang paling berharga, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dibandingkan apapun yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, penjara tidak membuat Paulus dan Silas berdiam diri. Persoalan yang mereka hadapi tidak membuat mereka itu putus asa. Tetapi di tengah-tengah persoalan itu membuat mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, masalah maupun pencobaan Tuhan izinkan datang dalam kehidupan pribadi kita, agar kita dapat mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sakit penyakit, mungkin kita dalam usaha kita mulai mengalami goncangan-goncangan. Ada kegagalan-kegagalan dalam kehidupan pribadi kita. Ada banyak pergumulan yang mungkin sudah bertahun-tahun terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Tuhan izinkan itu terjadi agar kita lebih mempereratkan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan menjauhkan kita daripada Tuhan, tapi membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah sebabnya doa dan pujian di tengah-tengah kesukaran itu sangat penting bagi kita pada saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu setiap hari bersama dengan anggota keluarga untuk berdoa di hadapan Tuhan,
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya itulah yang dapat menguatkan kita. Hanya itulah yang dapat menghibur hati kita di tengah-tengah pandemi corona yang sampai saat ini belum mereda. Kita tidak tahu, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja apabila kita sedang berdoa, apabila kita sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengendalikan segala situasi. Kita percayakan hal itu. Nah, saya tetap berdoa bagi saudara, supaya kita semakin hari, kita semakin kuat, semakin hari kita semakin bersandar dan berserah kepada Tuhan. Tetap berdoa dan tetap memuji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari, firman-Mu yang kami dengar pada saat ini ya Tuhan, sungguh menguatkan kami di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tapi Tuhan memberikan kepada kami sebuah contoh anak Tuhan, Paulus dan Silas, menghadapi situasi yang buruk, situasi yang tidak membuat mereka sebenarnya untuk berdoa dan memuji Tuhan. Tetapi justru situasi itu mereka pakai dengan berdoa, memuji nama Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka dilepaskan, bahkan hubungan mereka dipererat di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hari ini firman-Mu menguatkan kami. Hari ini kami kembali diingatkan untuk selalu berdoa dan memuji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami tetap semangat dalam menjalani kehidupan kami hari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Pada hari Kamis yang lalu sudah disampaikan kepada kita, di mana pada hari ini, minggu yang pertama ini kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara sekalian telah mempersiapkan hatinya dengan baik, sehingga melalui perjamuan kudus yang kita laksanakan pada hari ini, mengingatkan kita kembali bagaimanakah kuasa Tuhan itu menyertai dalam perjalanan kehidupan kita melalui perjamuan kudus yang kita lakukan pada hari ini. Namun sebelum kita lebih jauh masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini, dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari perjamuan kudus pada hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kasih dalam nama Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan yang mendasari perjamuan kudus kita pada hari ini, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Ketika kita melaksanakan perjamuan kudus ini mengingatkan kita tentang penderitaan Kristus. 2000 tahun yang lalu Kristus telah mati di atas kayu salib. Ia telah memberikan dirinya, darahnya dicurahkan karena dia mengasihi saudara dan saya. Yang seharusnya kita adalah orang yang dipaku di atas kayu salib. Tetapi sekali lagi oleh karena cinta kasih Tuhan, saudara dan saya dilepaskan. Dan ini membuat kita semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, ketika kita melaksanakan perjamuan kudus ini,
Ada satu persekutuan antara kita dengan Tuhan dalam penderitaan Kristus, bahkan persekutuan dengan sesama kita. Melalui perjamuan ini membuat kita semakin hari kita mempererat hubungan antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan kita semakin mencintai saudara-saudara kita dalam Kristus. Yang ketiga, ketika kita melaksanakan perjamuan kudus ini, ada pengharapan yang akan datang, yaitu masa yang akan datang. Dengan mengikuti perjamuan kudus ini, maka kita menyatakan pengharapan kita kepada Kristus, khususnya kedatangannya yang kedua kali, sebagai penggenapan janji keselamatan yang sempurna. Dan inilah yang memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap kita dalam kita menjalani kehidupan kita pada saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan, kita kembali mengoreksi diri kita masing-masing, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan untuk dapat mengambil roti dan anggur. Kita perlu menyelidiki hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita memeriksa diri kita, apakah kita sudah benar-benar menyadari akan segala dosa dan salah kita. Apakah kita sudah berpaling daripada dosa kita dan kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sudahkah kita meninggalkan segala kesalahan kita di hadapan Tuhan? Hari ini saya mengajak kita bersama-sama memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa supaya Tuhan melayakkan kita. Saya mengajak Bapak Ibu mengambil sikap berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami serua sekalian alam, di hadapan meja-Mu yang kudus ini ya Tuhan, kami dan segenap orang-orang kudus di sorga dan di bumi, bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkau yang termulia dan Engkau yang tertinggi. Saat ini ya Tuhan, demi kekudusan-Mu, kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang seringkali jatuh dalam dosa. Seringkali kami gagal untuk melaksanakan firman-Mu dengan benar. Tuhan, kuatkan kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kepada-Mu ya Tuhan kami bersyukur karena untuk menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna. Penghampaan diri dan kerendahan hati, ketaatan maupun pelayanannya menjadi teladan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, bagaimana kami harus membalas segala anugerah-Mu? Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama-Mu dalam sepanjang hidup kami. Saat ini ya Tuhan kami memohon kepada-Mu, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, kami bertambah-tambah kekuatan dalam kami menjalani kehidupan ini. Bahkan dalam kami memikul salib-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarlah doa dan seru kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berserah dan kami berdoa. Amin. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, lalu Dia mengucap berkat, dan Dia memecah-mecahkannya, dan Dia memberikan kepada murid-muridnya sambil Ia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Sesudah itu Ia mengambil cawan, Dia mengucap berkat, lalu Ia memberikan kepada murid-muridnya sambil Ia berkata, minumlah kamu dari cawan ini, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saat ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum kita melaksanakan perjamuan. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis dewasa ataupun sidi dewasa, baik itu jemaat GPMI Bontang, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dari gereja yang lain, tapi saudara yang pada saat ini yang ingin mengikuti perjamuan kudus, kami undang bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang belum sempat mengambil roti dan anggur di gereja, Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan roti di rumah masing-masing dengan memakai teh ataupun air putih. Saudara kasih dalam nama Tuhan, bagi saudara-saudara yang belum dibaptis ataupun belum disidi, kami mohon untuk lebih bersabar sampai pada waktu saudara akan dibaptis, bahkan juga disidi. Saudara kasih dalam nama Tuhan, sebelum roti dan anggur ini dibagikan, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. PPK nomor 59, Pimpin ke Kalvari. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mohon ku dimengertikan, kau mati bagiku. Mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Saya persilakan bagi kepala keluarga bisa membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarganya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdiri di hadapan Tuhan. Sebelum kita menerima roti dan anggur, saya mengajak kita kembali untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini ya Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa Ia akan menguduskan roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini, kami dapat bertambah-tambah dalam anugerah-Mu sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Berikanlah kami iman yang teguh, karuniakan anugerah-Mu supaya kami mendapatkan kekuatan dalam memikul salib-Mu dan menyebut Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan, agar kami dapat memiliki hati penyerahan diri dan melewati kehidupan ini dengan menang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian Roti Hidup Jiwa.
darahnya tercurah untuk kita. Cawan mengingatkan selamanya. Di meja perjamuan nang dia mati, syukur puji Tuhan ku hampirlah. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan daripada roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia." Dengan iman dan rasa syukur, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dengan iman dan rasa syukur, mari kita minum bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di mana pada saat ini ya Tuhan, hari ini kami kembali bersama-sama dengan semeja dengan Tuhan, dan kami telah melaksanakan perjamuan ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus yang kami lakukan pada hari ini, kami kembali diingatkan oleh Tuhan sebuah peristiwa yang bersejarah di Bukit Kalvari. Kristus telah mati bagi kami. Kristus telah memberikan semua hidupnya bagi kami untuk menyelamatkan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk semakin hari kami semakin dekat dengan Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Pendeta Yahya Acang yang telah melayani kita baik di firman Tuhan maupun di perjamuan kudus. Kiranya firman kebenaran yang tadi kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat menumbuhkan iman kerohanian kita. Kita masuk dalam persembahan. Bagi Bapak Ibu dapat menjalankan persembahan di rumah masing-masing. Persembahan yang telah terkumpul dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau dapat juga ditransfer via bank. Nomor rekening gereja telah tertera pada layar masing-masing HP dan komputer Bapak Ibu. Untuk mengiringi kantong persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian yang terambil dari KPPK nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu,
karya Tuhan-Mu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau akan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan-Mu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Saya akan memimpinnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah. Meskipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun itu semua tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk pemerintah yang pada saat ini sedang berusaha menangani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan boleh tolong, Tuhan beri kekuatan kepada para pemimpin yang berada di pemerintahan, baik yang di pusat maupun yang di daerah, supaya mereka dapat menerapkan pengobatan yang terbaik, sehingga melalui pengobatan tersebut, pasien yang terdampak virus corona ini dapat segera sembuh. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk para aparat keamanan, dalam hal ini TNI dan Polri. Kiranya Tuhan boleh pimpin mereka. Tuhan berikan kesabaran kepada para aparat ini Tuhan, agar di dalam menjaga keamanan di saat pandemi COVID-19 ini, mereka dapat menjaga dengan baik dan kondusif. Di mana saat ini masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengikuti anjuran dari pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Kiranya Tuhan boleh tegur hati mereka, Tuhan boleh tilik hati mereka yang paling dalam Tuhan, agar masyarakat yang pada saat ini boleh tersadar dan mengikuti kembali anjuran-anjuran yang dihimbau oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang lemah tubuh ataupun dalam pemulihan kesehatan, seperti Ibu Lili, Adik Griti, dan jemaat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun kiranya Tuhan boleh tolong, Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat segala macam penyakit yang terdapat di dalam tubuh mereka. Sucikan, kuduskan juga segala makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsinya, agar melalui obat-obatan tersebut dapat menjadi sarana kesembuhan-Mu Tuhan, dan mereka selalu berserah dan bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga dan para dokter yang merawat mereka. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan dapat memberikan mereka kesabaran di dalam merawat anggota keluarga ataupun pasien. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat yang saat ini sedang lesu atau yang terkena PHK karena terdampak COVID-19. Kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kekuatan kepada mereka, agar mereka selalu terus berserah dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau pasti buka jalan bagi mereka, sehingga virus ini boleh cepat berlalu dari negara kami
dan perekonomian dapat kembali stabil dan pulih seperti sedia kala. Tuhan, baru saja kami telah memberikan sedikit persembahan dari kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, agar persembahan ini dapat bermanfaat bagi pelayanan dan kemajuan gereja kami. Inilah doa syafaat dan persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan sama-sama akan pujikan pujian doksologi dan kemudian akan diakhiri dengan pujian Aming Song. Diberkati Tuhan, marilah kita tetap tekun dalam berdoa dan menaikkan setiap pujian kita kepada Allah Tritunggal, meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit, dengan meyakini bahwa ada Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan dan kasih-Nya yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan perantaraan Roh Kudus akan senantiasa terus menyertai dan memberkati kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, dan ibadah kita pada saat ini selesai.